Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita hari ini adalah minggu ke-14 setelah Trinitas atau Ketritunggalan dengan tema khotbah Tuhan memulihkan umat-Nya. Sebelum kita memulai ibadah penyembahan kita kepada Tuhan, marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Kalit langit dan bumi. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon kepada-Mu, limpahkanlah kasih-Mu kepada kami dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami meninggalkan segala dosa dan pelanggaran. Lembutkanlah hati kami untuk menyambut dan mendengar firman-Mu yang kudus, supaya firman-Mu terdiam di dalam hati kami. Tolonglah kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar segenap hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Carilah
Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini yang tertulis di Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Seperti biasa kita baca secara bergantian, nanti di ayat yang terakhir kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab Karena itu itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat.
didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sepanjang minggu yang kita lalui, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa. Dosa terhadap sesama, dosa terhadap keluarga, terlebih kepada Tuhan kita. Pada saat ini, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dari segala kerendahan hati kita, mengaku dan menyesali segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mulai dengan berdoa di dalam hati. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita puji Tuhan lewat kor tim doa.
Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Bila tiba saatnya ku tinggalkan dunia dan Kau panggil diriku ke hadapan tatamu, batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru di minggu kita hari ini yang tertulis di 2 Tawari 7 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah, Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Setiamu Tuhan
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai tambahan berita jemaat pada ibadah kita pagi ini, yang pertama, sebagaimana yang telah diwartakan pada minggu lalu, pengurus harian jemaat GKPI, Jemaat Khusus Ebenezer Padang Nabidang, memohon keikhlasan dari Bapak Ibu saudara-saudari yang beribadah di GKPI Padang Bulan, agar berkenan memberikan dukungan moral dan material demi terlaksananya rencana renovasi GKPI Ebenezer yang selalu kebanjiran ketika musim hujan. Pada hari ini, Minggu tanggal 21 September, Bendahara dan Seksi Sarana Prasarana GKPI Jemaat Khusus Ebenezer telah hadir bersama kita dan membawa amplop partisipasi yang dibagikan kepada jemaat yang beribadah di semua sesi ibadah minggu pada hari ini. Marilah kita mendukung terlaksananya renovasi GKPI Ebenezer Padang Nabidang. Jadi amplopnya nanti Amang Inang dikembalikan di keranjang persembahan yang terletak di pintu gereja. Jadi kalau kolekte kita tetap di keranjang yang seperti biasanya. Itulah berita jemaat untuk kita di pagi hari ini. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Firman-Mu ku pegang selalu, saat suka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayang-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita.
Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Amos pasal 9, dimulai dari ayat 11 sampai ayat 15 dengan tema Tuhan memulihkan umat-Nya. Tuhan memulihkan umat-Nya. Demikian firman Tuhan, marilah kita mendengarkannya. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup retakan di dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti dahulu kala, supaya mereka menguasai yang tersisa dari bangsa Edom dan segala bangsa yang dinamai sebagai milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak akan segera menyusul penuai dan penggirik buah anggur segera menyusul penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan keadaan umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang hancur lulu dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya. Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah mereka yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Amos ini berisikan nubuat dan teguran yang paling pedas dan keras terhadap dosa dan kejahatan daripada bangsa Israel, di mana dikatakan mereka hidup di dalam ketidakadilan dan ketidakbenaran, bahkan dosa sinkretisme yang sedang merajalela di tengah-tengah kehidupan umat-Nya. Tapi dalam hal ini dikatakan dalam kitab Amos pasal yang terakhir ini, dikatakan bahwa Tuhan tidak hanya berhenti di dalam teguran dan hukumannya saja, tapi di bagian akhir kitab Amos ini dikatakan Tuhan akan memulihkan umat-Nya. Tuhan akan menyelamatkan umat-Nya. Tuhan akan menyatakan keselamatan terhadap umat-Nya. Inilah puncak daripada kasih Tuhan terhadap umat-Nya, terhadap kita orang-orang percaya. Walaupun dikatakan umat-Nya telah jatuh dan mengalami kehancuran oleh karena dosa dan kejahatannya, tetapi Allah tetap menyediakan jalan bagi mereka, yaitu untuk memulihkan, untuk menyelamatkan umat-Nya, supaya umat-Nya kembali kepada kehendak kasih dan kemurahan Tuhan. Itulah tema kita saat ini, dikatakan yang begitu relevan di zaman kita, karena banyak orang percaya di zaman ini mungkin sedang merasa runtuh, hancur, dan kehilangan akan spiritualnya di tengah-tengah kehidupan ini, yaitu kehilangan harapan, iman, dan kasih.
Tapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan, memanggil kita semua tidak lagi menyatakan hukumannya, tapi Tuhan berjanji, Tuhan menyerukan bahwa Dia akan memulihkan umatnya, memulihkan orang-orang percaya. Kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan bahwa memulihkan itu disebut dengan sub, yang artinya dikembalikan kepada yang semula, supaya dapat menikmati akan keindahan, kasih dan kemurahan Tuhan itu. Tapi dikatakan di dalam bahasa Yunani yaitu apokatistemi, yaitu memelihara kembali, mengembalikan kembali, atau supaya kembali kepada yang semula, atau dalam apanya dikatakan mempertobatkan bangsa itu supaya keluar dari pembuangan dan kembali kepada bangsanya, tanah airnya, kotanya, yaitu kepada Yerusalem. Itu yang dinyatakan soal pemulihan pada saat ini. Jadi amang inang yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini dikatakan pemulihan itu ada dua hal yang mau dilihat dan mau dinyatakan Tuhan kepada kita. Yang pertama dikatakan pemulihan secara status. Artinya bahwa bangsa itu akan diangkat, akan dibawa, akan dibebaskan dan dikeluarkan dari pembuangan itu dan kembali kepada tanah airnya, kembali kepada kotanya, yaitu Yerusalem. Mereka bukan lagi buangan, tapi orang yang telah dibebaskan dan juga orang yang telah dipulihkan dari segi status. Tapi juga pada saat ini pemulihan itu juga tidak hanya diberlakukan kepada statusnya, tapi juga diberlakukan dalam hal soal fungsi. Di mana dikatakan bahwa Tuhanlah yang berkuasa dan Tuhanlah yang berhak meruntuhkan, menanam, menumbuhkan dan mendirikan kembali umatnya dari segi moral, karakter dan spiritual. Itu akan dinyatakan di tengah-tengah umatnya dan juga kepada kita pada saat ini. Tetapi Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika demikian pemulihan itu yang dinyatakan Tuhan kepada umatnya, pemulihan itu dinyatakan kepada kita pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kira-kira dari mana Tuhan memulai pemulihan itu? Dari mana Tuhan melakukan pemulihan terhadap umatnya, terhadap orang-orang percaya, dan juga kita pada saat ini. Itulah yang dinyatakan oleh firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan dibacakan tadi di tengah-tengah persekutuan kita. Dalam hal ini dikatakan ada beberapa poin yang harus kita pahami dan fungsikan di dalam kehidupan ini. Yang pertama dikatakan adalah pemulihan dimulai dari pondok Daud yang telah runtuh, yang telah roboh. Pemulihan dimulai dari pondok Daud yang telah runtuh dan telah roboh dan yang telah ditinggalkan oleh umatnya. Jadi pemulihan itu kita lihat dimulai dari hal-hal yang paling mendasar, yaitu pemulihan dari segi relasi, komunikasi dan persekutuan dengan Tuhan, yaitu yang ditandakan melalui pondok Daud. Itu adalah tempat penyembahan, persembahan, melambangkan pemerintahan Allah, kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka dikatakan itu yang pertama dipulihkan, itu yang pertama yang harus dibereskan. Kenapa? Jika
relasi, komunikasi, persekutuan kita dengan Tuhan tidak beres, maka dikatakan segalanya akan tidak beres. Tuhan ingin membangun kembali relasi yang rusak. Tuhan kembali membangun persekutuan yang rusak. Dan dikatakan mengembalikannya melalui ibadah yang benar. Mengembalikannya bukan hanya sekedar ritual, tapi dikatakan kehidupan umatnya akan dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan menjadi Raja atas umatnya. Tuhan yang menjadi Tuhan terhadap umatnya. Dan dikatakan Tuhan mau memulihkan dasar hidup daripada umatnya. Jadi bukan hanya kondisinya, tapi dikatakan memulihkannya di dalam relasi, komunikasi, iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Itu yang dipulihkan. Dan saat ini Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita sering mengalami hal-hal di dalam kehidupan kita terasa terbuang, terasa tidak didengarkan, terasa tidak mengalami kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kita? Jawabannya pada saat ini dikatakan bahwa relasi, komunikasi, persekutuan kita, iman, pengharapan, dan kasih kita sedang rusak, sedang terbuang seperti bangsa Israel. Maka pada saat ini Tuhan berkata, Dia akan memulihkan, Dia akan mengembalikan, Dia akan membawakan keselamatan bagi kita. Sehingga dikatakan pada saat ini pemulihan itu sungguh-sungguh dinyatakan dan dipanggilkan untuk dinyatakan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Itu yang pertama, memulihkan Pondok Daud, memulihkan ibadah kita, memulihkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa kita akan dipulihkan, kita akan diberikan oleh Tuhan keselamatan. Dengan satu hal dikatakan kepada saat ini, bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada umatnya, memberikan kemenangan atas musuhnya yang telah menjajah, yang telah menguasai mereka di tengah-tengah kehidupan ini. Dikatakan Israel memiliki musuh, yaitu terhadap bangsa Edom, yaitu segala bangsa yang kusebut milikku. Dan Edom itu adalah melambangkan musuh yang membuat mereka terjajah, membuat mereka dikatakan pada saat ini terbuang, jauh dari hadapan Tuhan, jauh dari kehendak Tuhan. Dan saat ini dikatakan Tuhan akan memulihkan umatnya. Tuhan akan memanggil mereka supaya mereka menjadi bangsa pemenang di dalam kehidupannya. Dikatakan dipulihkan, dan juga dikatakan pada saat ini Tuhan sedang memberikan kuasa bagi umatnya supaya mereka dipulihkan dan dimenangkan. Dan kemudian dikatakan pada saat ini bahwa umatnya tidak hanya dipulihkan dari segi status dan juga dari segi kepemilikannya terhadap umatnya, tapi dikatakan bahwa mereka akan dipulihkan dalam kehidupan mereka, dan dikatakan mereka akan mengalami kelimpahan yang begitu luar biasa. Mengapa dikatakan demikian? Karena mereka di pembuangan itu, karena mereka berada di tengah-tengah yang jauh dari hadapan Tuhan, dari persekutuan dengan Tuhan, dikatakan mereka terjajah, tidak dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Tapi pada saat ini dikatakan Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan kelimpahan bagi mereka di tengah-tengah kehidupan itu.
dikatakan pada saat ini bahwa masa depan mereka, bahwa kehidupan mereka, bahwa pekerjaan mereka, bahwa usaha mereka akan diberkati oleh Tuhan. Dan dikatakan pada saat ini Tuhan menyediakan masa depan yang penuh berkat. Tuhan menyediakan masa depan kehidupan yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan Tuhan mencukupkan dan Tuhan memberikan kelimpahan. Dan bukan hanya itu dikatakan lagi kepada kita pada saat ini, tapi Tuhan mengatakan bahwa umatnya akan dibawa kepada tempat persekutuan, kasih dan damai, yaitu yang mengalami damai sejahtera dan kepastian. Jadi pada saat ini Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bisa kita saat ini mengalami keterbuangan dari hadapan Tuhan karena dosa dan juga karena kejahatan atau karena pelanggaran kita terhadap kasih dan kemurahan-Nya. Tapi pada saat ini Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan berjanji, Tuhan memberikan satu harapan, Tuhan memberikan kepada kita panggilan dikatakan, aku akan mengembalikan, aku akan memulihkan umatku yang telah terbuang itu masuk ke Yerusalem dan masuk ke dalam persekutuan dan masuk ke dalam kasih iman kepada Tuhan. Itu dikatakan, aku akan memulihkan keadaan umatku. Aku akan memulihkan keadaan bangsaku. Aku akan memulihkan kehidupan daripada orang-orang percaya. Dalam hal ini dikatakan Tuhan akan membangun kota Yerusalem. Tuhan akan membangun pondok Daud. Tuhan akan membangun semua kehidupan daripada umatnya. Dan Tuhan berkata akan memberi kelimpahan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan ini mengajak kita, memanggil kita pada saat ini bahwa Tuhan sedang bersuara, Tuhan sedang menyatakan kasih dan kemurahan-Nya, bahwa Dia akan memulihkan kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Dan saat ini dikatakan, marilah kita mendengar seruan dan panggilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan Tuhan berjanji akan memulihkan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi rintangan, bahkan penderitaan yang kita hadapi pada saat ini, karena kita sedang terbuang oleh karena dosa kejahatan dan juga karena pelanggaran kita terhadap Tuhan, maka saat ini Tuhan memanggil. Tuhan akan memulihkan dan Tuhan akan menyatakan kehendak kasih dan kemurahan-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Dan bangkat kita Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering berkata di tengah-tengah kehidupan ini, sering kita mengungkapkan atau sering kita bahkan berbicara di dalam kehidupan kita bahwa kita sedang tidak mengalami kasih, kuasa dan kemurahan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Buktinya ini tidak dijawab, ini tidak didengarkan, tidak diperhatikan, dan tidak ada lagi, Tuhan sudah meninggalkan saya. Bisa kita katakan demikian. Tapi pada saat ini Tuhan berkata, kembalilah. Tuhan mau memulihkan kita. Dengarlah suara Tuhan. Dengarlah seruan Tuhan pada saat ini. Dikatakan, aku akan memulihkan keadaan umatku. Aku akan memulihkan keadaan gerejanya. Aku akan memulihkan kehidupan orang-orang percaya. Supaya mereka mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, dan mengalami kelimpahan di dalam kehidupannya. Hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
hari ini dan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus atas firman-Mu yang telah diperdengarkan dan bersuara pada saat ini. Biarlah Engkau Tuhan memberkati firman-Mu untuk senantiasa bergema di dalam hati, dalam pikiran dan dalam kehidupan kami. Supaya kami kembali Tuhan mendengar, menjawab dan menyatakan bahwa Tuhan akan memulihkan kami, akan mengutuhkan kami dan menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami tahu bahwa kehidupan kami Tuhan pada saat ini masih jauh dari kehendak kasih dan kemurahan-Mu. Tapi firman-Mu Tuhan sudah mengingatkan dan membangunkan dan mengingatkan kami pada saat ini supaya kami kembali kepada kasih, kemurahan dan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus berkati firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian kita Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita dari Kisah Rasul 20 ayat 35
Demikian firman Tuhan. Dalam segala perjalananku, dalam segala sesuatu, telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja keras begini, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita memberi persembahan kita dengan sukacita. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah
persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai sejahtera dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.